Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Direktur RSUD Dr. Sodarso Pontianak menyatakan sebanyak 303 rumah sakit mulai dari tingkat pratama hingga rujukan di Kalbar siap memberikan pelayanan untuk masyarakat pedalaman. Hal tersebut sebagai wujud pemerataan kesamaan hak terkait pelayanan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak, Hari Agung Cahyati pada Jumat 26 Mei menyatakan sebanyak 303 rumah sakit di Kalbar dipastikan telah siap memberikan pelayanan optimal untuk masyarakat pedalaman. Lembaga kesehatan tersebut terdiri dari 248 pusat layanan tingkat pratama atau puskesmas yang tersebar di 14 kabupaten kota dan 55 rumah sakit tingkat rujukan spesialis, di mana 33 diantaranya adalah rumah sakit milik pemerintah. Selain sebagai bentuk pelaksanaan program transformasi sistem kesehatan yang digagas oleh Kemenkes RI, tindakan tersebut juga merupakan wujud pemerataan dan kesamaan hak terkait pelayanan kesehatan yang lebih baik. Rumah sakit daerah, baik itu yang tipe C, tipe B, ya, maupun melengkapi untuk yang tipe A, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak hanya di kota-kota besar tetapi di daerah-daerah yang jauh di perhuluan yang saya kira masyarakat punya hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, baik itu ya pelayanan pratama maupun pelayanan rujukan spesialis. Dalam proses pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menunjuk sejumlah rumah sakit yang memiliki kompetensi sebagai pusat rujukan kategori spesialis. Termasuk di dalamnya adalah rumah sakit milik TNI Polri dan sejumlah rumah sakit yang dikelola oleh pihak swasta. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Indra Budi Santoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar gerai upaya peningkatan pendapatan keluarga pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK di kantor Wali Kota Bogor. Acara ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mementingkan usaha anggota PKK melalui kerjasama dengan mitra kerja, baik dari sektor pemerintah maupun swasta, dengan harapan terwujudnya kesejahteraan perekonomian keluarga. Kantor Wali Kota Bogor diramaikan dengan keberadaan gerai upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K pada Jumat 26 Mei yang digagas oleh Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Bogor serta didukung oleh pemerintah kota setempat. Kehadiran gerai UP2K ini diyakini dapat membantu pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif masyarakat yang berdampak pada perekonomian keluarga. Acara yang berlangsung selama 1 hari saja diikuti oleh 120 produk unggulan dari 68 kelurahan dan 6 kecamatan di Kota Bogor. Ini adalah untuk mendorong diperkenalkan produk-produk UP2K yang ada di semua tersebar di kelurahan-kelurahan Kota Bogor. Ini produk-produk unggulan dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini masyarakat bisa kenal terhadap produk-produk yang kita buat menjadi unggulan lah untuk Kota Bogor. Dodi menambahkan dalam satu kelompok PKK bisa menghasilkan satu produk unggulan seperti di bidang fashion maupun makanan dan minuman dengan modal awal Rp500.000 hingga Rp1.000.000. Sejumlah produk yang dihasilkan oleh kelompok PKK ini telah berhasil mencapai omset hingga puluhan juta rupiah. Dalam acara gerai upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K ini juga diadakan sejumlah perlombaan seperti lomba kesenian baik menyanyi maupun menari secara berkelompok serta perlombaan produk unggulan dengan inovasi yang menarik. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, Kantor Berita Antara mewartakan. Salah satu hal yang dipersiapkan pemerintah dalam pelayanan kesehatan terhadap jamaah calon haji Indonesia adalah penyediaan obat-obatan.
Klinik Kesehatan Haji Indonesia telah menyediakan 107 ton obat-obatan yang dibagi untuk wilayah di Mekah dan Madinah. Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI telah mempersiapkan 107 ton obat-obatan yang dibawa dari tanah air untuk layanan kesehatan para jemaah selama berada di Tanah Suci. Dari total obat tersebut, sebanyak 30 ton diantaranya dipersiapkan untuk layanan kesehatan di Madinah dan sisanya untuk di Mekah, mengingat waktu yang akan dihabiskan jemaah di Mekah lebih panjang. Obat-obatan tersebut seperti dijelaskan Kepala Seksi Kesehatan Haji Indonesia Daerah Kerja Madinah Al-Farizi pada 26 Mei akan didistribusikan ke kantor, sektor, dan kloter untuk jangka waktu 4 hari. Setelah 4 hari, permintaan obat bisa diajukan berdasarkan kebutuhan melalui aplikasi formulir, di mana petugas tidak perlu ke KKHI mengingat jaraknya cukup jauh, sehingga petugas pun dapat terus melayani kesehatan para jamaah agar bisa beribadah dengan lancar selama musim haji. Nah, nanti kita akan kirim, jadi petugas kloter itu nanti tidak ke KKHI, ya, tetapi cukup datang ke sektor, petugas KKHI ini nanti ke sektor, ini namanya push distribution. Obat-obatan yang dipersiapkan disusun berdasarkan pola penyakit tahun-tahun sebelumnya, di mana ada 10 penyakit besar yang menjadi prioritas dalam penyediaan obat-obatan, yaitu penyakit jantung, diabetes, infeksi saluran pernapasan, ginjal, saluran pencernaan seperti MAH dan diare, stroke, hipertensi, dan gangguan jiwa. Dari Madinah, Arab Saudi, Nur Istib Saroh, kantor berita Antara, mewartakan. Para petani di Batang, Jawa Tengah menyiapkan jamuan berupa buah-buahan segar dari perkebunan mereka dalam menyambut rombongan biksu yang sedang menjalankan ritual tudong, jalan kaki ribuan kilometer selama berbulan-bulan. Para biksu yang berjalan dari Thailand menuju Borobudur itu singgah di 3 tempat selama berada di Batang. Sambutan hangat dari warga Batang, Jawa Tengah terlihat dari aneka buah segar yang disuguhkan sebagai jamuan untuk rombongan 32 biksu yang sedang menjalani tudong, ritual jalan kaki puluhan kilometer. Selama beberapa bulan, para biksu menempuh perjalanan dari Thailand menuju Candi Borobudur. Saat memasuki wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Jumat 26 Mei, para biksu dijadwalkan singgah di 3 kecamatan, yaitu Batang Kota atau Rumah Dinas Bupati, Tulis, dan Kecamatan Banyu Putih. Mereka berdoa bersama agamawan, bertemu dengan petani, dan menginap di Kecamatan Banyu Putih. Di perjalanan mereka menyampaikan sangat senang, gembira karena sepanjang jalan disambut oleh masyarakat di sepanjang jalan. Nah, sampai di Batang ini rombongan juga menyampaikan disambut oleh masyarakat Batang yang luar biasa. Intinya seperti itu dan kita hanya berdoa semoga rombongan ini sampai tujuan dengan selamat, sehat walafiat, tidak dalam suatu apapun itu. Para petani menyambut kedatangan para biksu dengan menaburkan kembang setaman sebagai simbol penghormatan kepada tamu agung. Ada buah-buahan, ada sayur-sayuran, ada jajan untuk para biksu dan rombongannya. Buahnya apa aja? Buahnya apa aja, Pak? Semangka, pisang, jeruk, kelengkeng, macam-macam. Ini sumbangan pisang, sumbangan dari petani dan datang lagi. Yang lain belum datang. Total ada sekitar berapa ini? Ya banyak, Pak, nggak bisa kita hitung. Besok, para biksu atau bante dari 4 negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Kendal. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, kantor berita Antara, mewartakan. Geopark atau Taman Bumi Merangin di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi akhirnya ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark atau warisan dunia oleh UNESCO. Gubernur Jambi, Al-Haris, beserta jajaran Pemprov bersiap menata kembali kawasan Geopark Merangin yang berisi patahan-patahan fosil yang berusia 307 juta tahun lebih. Geopark Merangin di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi akhirnya resmi menjadi warisan dunia UNESCO.
Gubernur Jambi Al-Haris Jumat 26 Mei menyebut ini adalah buah manis dari usaha penuh dan sungguh-sungguh yang dilakukan segenap pihak, mengingat Geopark Merangin telah diusulkan masuk sebagai warisan dunia sejak tahun 2014 silam. Haris mengatakan pemerintah Provinsi Jambi bersama tim Geopark Merangin telah bersiap membenahi dan menata ulang kawasan sesuai arahan UNESCO. Kami dengan tim Geopark Merangin Jambi akan mendesain seperti apa yang diminta oleh UNESCO. Karena tidak semua Geopark sama culture-nya. Ini kita akan bangun dengan baik dan kita insya Allah akan menerima sertifikat dari Maroko di September nanti. Nah, habis itu kita akan dengan Pak Ketua Geopark ini, Pak Luhut, kita akan bedah nanti sama-sama. Geopark Merangin menyimpan banyak kekayaan purbakala. Benda purba serta situs megalitikum adalah di antaranya. Temuan ini berhasil menyita perhatian global sehingga menjadi salah satu warisan dunia. Dari kota Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara mewartakan. Grup Baby Metal kembali menghibur penggemarnya di Indonesia setelah sempat absen selama 1 dekade. Grup beranggotakan Su Metal, Mua Metal, dan Momo Metal itu tampil energik membawakan 14 lagu selama 75 menit di ICE BSD Kabupaten Tangerang, Banten. Band metal biasanya identik dengan penampilan yang garang. Namun, grup Baby Metal dari Jepang mengusung konsep yang berbeda. Kelompok beranggotakan Suzuki Nakamoto alias Su Metal, Moa Kikuchi alias Moa Metal, dan Momoko Okazaki atau Momo Metal menggabungkan konsep heavy metal dengan grup idola Jepang yang kawaii atau bergaya manis dan menggemaskan. Mereka tampil energik di hadapan para penggemar dalam konser yang berlangsung di Indonesia Convention Exhibition BSD Tangerang, Provinsi Banten, Kamis malam. Penampilan Baby Metal yang dimulai pukul 8 malam itu dibuka dengan lagu Baby Metal Death dan Megitsune. Serupa dengan suasana konser band metal pada umumnya, penonton asyik mengikuti irama menghentak. Mereka melepas rasa rindu karena sudah 1 dekade grup ini tidak manggung di Indonesia. Selama 75 menit, Baby Metal menyanyikan 14 lagu dan menghibur ribuan penggemar yang datang tak cuma dari Indonesia, tapi juga dari negara lain. Happy banget, seneng banget walaupun besok ada tugas. Iya, presentasi. Lucu tapi lagunya keren gitu. Jadi aku juga punya band di Bandung, cover Baby Metal juga. From Japan, this show is very great. Very enjoy with Indonesian people. I do much beat. Very excited. Stage panggungnya luar biasa dan nontonnya juga luar biasa. Momen paling favorit Bapak apa Pak? Yang paling di lagu mana yang paling menurut Bapak wah ini keren banget gitu? Wah, kalau lagunya sih yang Papaya ya, Papaya, Gimme Chocolate. Konser Baby Metal di Indonesia menjadi pembuka dari tur global bertajuk Baby Metal World Tour 2023 di Asia dan Australia. Selain di Indonesia, Baby Metal juga dijadwalkan tampil di Bangkok, Hong Kong, Taipei, Kuala Lumpur, Brisbane, Sydney, dan Melbourne. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup Beranda Nusantara hari ini. Follow dan subscribe semua akun sosial media kami untuk berita-berita lainnya.
Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengaturkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Om Santi 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 Om.